Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah dari IAIN Kudus akan menyampaikan materi tentang akuntabilitas seorang ASN. Materi ini berdasarkan dari video sebelumnya yang diberikan oleh tutor dari BDK Pendidikan Keagamaan Kota Semarang, dan juga dari materi-materi PowerPoint yang telah disampaikan pada peserta latsa termasuk saya. Oke. Definisi dari akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab suatu pekerjaan yang melingkupi pelaporan, administrasi, dan pembukuan. Akuntabilitas juga bermakna mampu menjalankan mandat yang diberikan pada kita dan mempertanggungjawabkan pada stakeholders dan publik. Jadi stressing point dari akuntabilitas di sini adalah adanya pelaporan, administrasi, dan pembukuan. Kemudian apa? Pertanggungjawaban pada stakeholders dan publik. Jadi ketika kita selaku ASN bisa melaksanakan ini, yaitu pelaporan, administrasi, pembukuan, dan juga bertanggung jawab terhadap stakeholders dan publik, maka bisa dipastikan bahwa kita termasuk ASN yang akuntabel. Aspek-aspek akuntabilitas adalah sebagai berikut. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antar individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian akuntabilitas itu berorientasi pada hasil, perilaku yang adil, bertanggung jawab, dan inovatif untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian akuntabilitas adanya laporan, yaitu laporan kinerja sebagai bukti nyata dari hasil proses. Kemudian akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, yaitu konsekuensi bisa berupa penghargaan atau sanksi. Jika kita memberikan kontribusi positif, maka tentu akan ada penghargaan. Tapi kalau kita sebaliknya memberikan kontribusi yang negatif, maka akan ada sanksi. Dan yang terakhir, akuntabilitas kinerja, yaitu memperbaiki kinerja atau meningkatkan kinerja. Terus kemudian bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Nah, di sini ada banyak variabel bagaimana agar mampu menciptakan lingkungan kerja kita itu akuntabel. Yang pertama ini adalah kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu sangat memiliki peran sentral untuk menciptakan atmosfer yang akuntabel di tempat kerja. Ya, karena apa? Karena pemimpin itu sebagai role model. Ya, dan dia secara tak langsung bisa menjadi teladan untuk anak buahnya. Kemudian transparansi ini adalah mendorong komunikasi yang lebih luas, ya, mendorong komunikasi yang lebih luas baik dari internal maupun eksternal. Yang tujuan endingnya apa dari komunikasi yang luas ini? Untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pemimpin dan seluruhnya maksudnya semua orang-orang yang ada di tempat kerja kita. Kemudian integritas, yaitu menjunjung tinggi hukum dan aturan yang berlaku. Tanggung jawab, adanya suatu konsekuensi dari suatu tindakan. Keadilan, yaitu nilai keadilan harus dipelihara dan dijaga untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas organisasi. Kepercayaan, tadi keadilan ya, kemudian karena keadilan itu maka akan membawa pada kepercayaan, dan kepercayaan itu akan membawa pada akuntabilitas. Jadi ini saling terkait ya. Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, antara harapan dan kapasitas. Kejelasan, ada gambaran dan tujuan yang jelas akan target yang diharapkan. Arah organisasi ini mau kemana, ada kejelasan, sehingga apa? Sehingga kita selaku pelaksana ya bisa memahami dengan baik ketika ada gambaran atau instruksi yang clear, yang jelas. Dan yang terakhir konsistensi. Ya, konsistensi menjamin stabilitas. Konsistensi itu terus menerus, continue, konsisten. Ya. Kemudian contoh implementasi. Ya. Adapun contoh-contoh implementasi dan akuntabilitas adalah sebagai berikut: datang tepat waktu ke kantor, memakai PDH sesuai ketentuan, menerapkan protokol kesehatan, kebetulan kita lagi menghadapi pandemi, ya, menggunakan waktu dengan baik, tidak bersantai-santai di tempat kerja. Itu adalah contoh-contoh implementasi dari akuntabilitas ya kita di tempat kerja atau selaku ASN. Membuat laporan pertanggungjawaban itu juga kegiatan mencerminkan nilai tanggung jawab. Melaporkan realisasi hasil kegiatan kepada atasan itu juga mencerminkan kegiatan akuntabilitas transparansi. Memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dan menolak suap adalah sikap yang mencerminkan keadilan dan kepercayaan. Itu adalah contoh-contoh bagaimana implementasi dan akuntabilitas ya.
Kemudian agak bergeser terkait materi nasionalisme ya. Kalau tadi kita bicara bagaimana implementasi dari akuntabilitas ya dalam konteks kita bekerja selaku ASN, sekarang bagaimana nasionalisme dan implementasinya ya. Nasionalisme itu adalah semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kita di Indonesia. Contohnya bagaimana? Rajin ibadah ya, kita rajin ibadah, kita sebagai muslim, misal ya, kita sebagai muslim sholat 5 waktu ya, pada puasa Ramadan kita berpuasa ya, waktu yang bayar zakat kita bayar zakat ya, ketika kita diberi kelebihan harta untuk daftar haji kita daftar dan berangkat haji. Itu adalah contoh bagian dari nasionalisme. Nasionalisme yang bagaimana? Wujud dari Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, saling menghargai baik sesama ASN atau masyarakat yang lain, cerminan dari kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian sebagai pilar kesatuan dan persatuan, kita ikut berpartisipasi, tidak menyebarkan hoax, membagikan nilai-nilai positif ya di medsos misalnya. Itu juga bagian dari cerminan sila persatuan dan kesatuan. Mengutamakan musyawarah dan mufakat, kita ketika berdialog, berdiskusi, ingin mencapai suatu kesepakatan, itu kita mengutamakan musyawarah ya. Itu juga cerminan dari sila keempat dari Pancasila, itu juga bagian dari nasionalisme. Dan terakhir, mengembangkan sikap adil pada sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu juga cerminan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua itu adalah contoh dari implementasi nasionalisme. Terima kasih. Ayo menjadi ASN yang akuntabel dan nasionalis. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.